Rasanya sangat nyaman di perut saya yang seperti papan cuci. Dukungan 20 menit sehari tidak ada tandingannya. Tidak apa-apa, sentuh saja, aku tidak peduli. Jangan sopan, Tiebak, Anda mengira saya berumur 17 atau 18 tahun. Oke, sudah berapa banyak gadis yang kamu gunakan trik ini? Menyakiti orang, bukan? Bibi berusia 40 tahun mencintai anak laki-laki berusia 20 tahun. Mereka berdua mungkin mengalami pertemuan yang indah pada awalnya. Tapi dia berkulit tipis, hadapi daging segar kecil yang ganas dan dinamis. Dia ingin tapi tidak berani. Spray di tangannya terjepit semuanya. Bibi terbaring terjaga di tempat tidur. Usaha kecil di hatiku berlari liar. Tidak bisa berhenti. Saat ini, Tiebak sedang tidur nyenyak. Hadapi Bibi cantik itu, dia bahkan tidak peduli. Hal ini membuat Bibi merasa sedikit kecewa. Lalu dia pergi ke tempat tidur Tiebak. Melihat Tiebak dengan penuh cinta. Perasaan itu nyata dan maya. Baginya, semua itu hanya seperti mimpi. Kesenjangan usia begitu besar sehingga dia takut menerima kenyataan. Tapi dia tidak mau melepaskan hubungan ini. Tiebak melihat keraguan. Apakah Anda siap menjalani kehidupan biasa? Perkataan Tiebak membuat hatinya berdebar. Setelah berpikir sejenak, Bibi memutuskan untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Jadi saya setuju untuk mencoba Tiebak dulu. Lalu dia membawa Tiebak ke taman bermain. Mulailah cinta pertamamu. Tapi dia tidak tahu Tiebak takut ketinggian. Selesai memainkan beberapa permainan, Tiebak memuntahkan turis lain. Saya hanya bisa terus meminta maaf. Dia tidak pernah berpikir, pria kecil di depannya itu sangat hangat. Malam ini saya bekerja shift malam. Hubungi Tiebak jika bosan. Masih belum tidur. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan di masa depan, jangan telepon aku lagi. Telah tertunda, aku merindukannya. Harus dikatakan bahwa pria ini sangat pandai menggoda. Jantung kecilnya berdebar kencang karena dia. Keduanya enggan menutup telepon saat sedang jatuh cinta. Telah menerima panggilan telepon ini sepanjang malam. Ketika Bibi bangun, menemukan seseorang tergeletak di bangku depan toko. Ketika saya mendekat, saya melihat bahwa itu adalah Tiebak. Bibi langsung terharu dan tidak mau pergi. Perasaan Tiebak yang sebenarnya. Bangunkan hati tua bibimu. Dia sangat menyukai perasaan saat ini. Ada seorang adik laki-laki yang tampan dan bijaksana. Betapa bahagianya aku. Namun pemandangan indah itu tidak bertahan lama. Hari ini Tiebak mengajak bibinya bertemu teman-temannya. Tak disangka, begitu kami bertemu, teman-teman kami langsung menggoda kami. Ini bukan siapa-siapa, pacar saya. Apakah ini bibimu? Jangan bicara omong kosong. Bagaimana kamu bisa begitu tua? Betulkah, Tante? Bibi sangat marah. Digoda oleh orang lain. Sebagai seorang pacar, Tiebak juga mulai mengolok-oloknya. Hal ini membuat bibi saya sangat marah. Baru saja dia memanggilku bibi. Dia masih menggoda orang lain. Bukankah ini lelucon? Apakah kamu bercanda atau menurutmu aku sudah tua? Kalau begitu dia sebenarnya lebih tua dariku. Perkataan Tiebak membuat bibinya marah besar. Dia tahu dia mengatakan hal yang salah. Jadi aku mengejarmu sepanjang jalan dan meminta maaf. Tapi dia tidak mau bicara. Tiebak tidak mungkin, hanya bisa menggunakan karakter nakalnya untuk melacak. Apa yang kamu suka dari saya? Dia lebih bijaksana daripada ibuku. Lebih lembut dan lebih perhatian dari adikku. Lebih pengertian dari semua pacar yang pernah kumiliki sebelumnya. Kamu sedang mencari pengasuh. Bagaimana seorang pengasuh bisa secantik kamu? Tak disangka, Tiebak semakin banyak berkata dan melakukan hal buruk dengan niat yang baik. Aku tahu dia marah. Jangan maafkan dia untuk sementara waktu. Jadi saya pergi menemui calon ibu mertua saya di malam hari. Agar ibu mertua saya bisa membantu. Tiebak berjanji akan membantunya menjadi pemimpin kelompok tari. Juga memberinya voucher perjalanan luar negeri gratis. Ditambah dengan lidah Tiebak yang tajam. Yakinkan ibu mertua Anda untuk bersedia menyetujuinya. Dalam beberapa hari berikutnya, ibu mertua selalu senang memihak Tiebak di depan putrinya. Saat menonton film, tunjukkan pada putri Anda cerita tentang hubungan antar saudara. Membuat saran gila sambil mengobrol. Mengatakan bahwa perempuan umumnya hidup lebih lama dibandingkan laki-laki. Jika Anda tinggal bersama Tiebak, Anda tidak akan kesepian selamanya. Pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Mereka bilang sayuran segar lebih baik daripada apel busuk. Saya segera mengerti. Ternyata ibuku datang untuk menunjukkan dirinya pada Tiebak. Padahal apa yang ibu katakan masuk akal. Tapi dia tetap tidak suka kalau bak kecilnya terlalu kecil. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan temperamennya. Dia pikir terong tua tidak bisa dimasak dengan mentimun. Ketika seorang wanita mencapai usia ini, hal yang paling dia takuti adalah tidak salah jalan. Tapi masa depan tidak bisa dilihat. Bu mertua melihat putrinya tidak makan makanan keras maupun lunak. Jadi dia dan Tiebak membuat rencana. Jika rasanya enak, makanlah lebih banyak. Mengapa Anda datang ke rumah kami? Ternyata sang ibu mertua ingin mendamaikan keduanya. Bepergian ke luar negeri sendirian. Sebelum berangkat, tanda tangani kontrak sewa dengan Tiebak. Memungkinkan dia untuk tetap cerdas dan benar. Xiao Bei untuk memenangkan hati bibiku. Luncurkan serangan sengit dan menguntit. Dia makan dan berlari bersama bibinya. Bahkan dengan manis mengakui perasaannya. Tapi dia masih mengabaikannya. Pada saat ini, tiba-tiba ada truk sampah lewat. Bibi ingin mengingatkan Tiebak untuk menjauh. Tapi sudah terlambat. Tiebak segera dikalahkan. Membuat lubang besar di kakinya.
Bibinya merasa sedih dan membantunya membersihkan lukanya. Tiebak tampak kesakitan di luar, tapi di dalam hatinya dia bahagia. Bibi menelpon Tiebak ketika dia sedang bekerja shift malam, tapi tidak ada yang menjawab. Dia khawatir Tiebak akan tinggal di rumah sendirian dan terluka. Jadi saya berganti shift dengan rekan-rekan saya dan bergegas pulang. Ketika saya sampai di rumah, saya menemukan bahwa Tiebak baru saja tertidur. Saat ini dia sedang membantu Tiebak kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tapi dia mendapati seluruh tubuhnya panas. Saya pikir mungkin demam tinggi karena infeksi luka. Segera membawa Tiebak ke rumah sakit untuk berobat. Bibi begadang semalaman untuk merawatnya. Hubungan keduanya perlahan melunak. Namun pemandangan indah itu tidak bertahan lama. Saat bibiku berangkat kerja, mantan pacar Tiebak datang memprovokasi dia. Mengejek usia tua dan menurunnya kemampuan. Juga mengatakan bahwa dia ingin makan daging angsa. Bibi sangat marah. Tiebak dengan cepat menjelaskan. Katanya dia putus dengan mantan pacarnya. Mantan pacarnya lah yang menolak untuk melepaskannya. Dan ingin mengajak mantan pacarku keluar untuk berbicara dengan jelas. Siapa sangka Tiebak akan pergi semalaman dan tidak kembali. Tidak dapat menghubungi melalui telepon. Bibi sangat tidak senang. Dia curiga Tiebak dan mantan pacarnya berhubungan kembali. Berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. Ketika dia bangun, lihat wajah Tiebak yang ceria dan tersenyum, tiba-tiba dia menjadi marah. Juga memarahi Tiebak di mana-mana. Akhirnya ketahuan setelah penjelasannya. Ternyata Tiebak pergi menemui mantan pacarnya tadi malam. Dipaksa oleh saudara perempuannya untuk membawanya pulang. Menyita ponselnya. Awalnya, dia ingin kembali mencari bibinya. Namun ibunya menyalahkannya karena tidak pulang seharian. Tiebak menitikkan air mata saat melihat ibunya. Jadi saya dengan lembut setuju untuk menginap 1 malam. Itu sebabnya kesalahpahaman ini. Setelah kesalahpahaman terselesaikan, Tiebak ingin berbaikan kepada bibinya. Gunakan pressure cooker untuk memasak sup kacang hijau. Tiba-tiba, pengoperasian yang salah menyebabkan ledakan. Saat bibiku melihat kekacauan di rumah, berbicara dengan Tiebak yang berdiri di tempat. Dia mengira Tiebak ketakutan. Jangan tinggalkan aku lagi, oke? Tidak. Seharusnya sudah mengetahui trik ini. Aku memasak bubur kacang hijau untukmu setiap hari. Saya tidak pernah berpikir saya akan seusia ini. Dengan anak sepertimu. Bicara tentang cinta yang tidak bisa diandalkan. Aku belum pernah benar-benar jatuh cinta. Tiebak tidak dapat mempercayainya. Di usianya yang sekarang, dia belum pernah menjalin hubungan resmi. Dia berencana untuk membiarkan bibinya merasakan perasaan cinta. Jadi keesokan harinya, memberi bibiku sebuket besar mawar merah. Tur mobil khusus untuk menjemputnya. Bibi bingung, buat rekan kerja Anda iri. Kemudian dia dibawa ke restoran barat kelas atas. Saat dia mengenakan gaun malam yang telah disiapkan Tiebak untuknya, Tiebak langsung terkejut. Kemudian keduanya berpegangan tangan dan berjalan ke restoran barat. Tiebak dalam pemandangan panorama. Berlututlah dengan satu kaki untuk mengungkapkan perasaanmu kepada bibimu. Para tamu di meja lain juga bersorak. Bibi langsung kewalahan dengan pemandangan ini. Perasaan puas yang intens membuatnya tidak bisa tenang. Dalam suasana romantis yang diciptakan oleh Tiebak, akhirnya lupa perbedaan usia antara keduanya. Dia dulu menjalani kehidupan yang membosankan selangkah demi selangkah. Sekarang di bawah kepemimpinan Tiebak, hidup menjadi penuh warna, tapi dia tidak kehilangan dirinya sendiri. Semakin baik kehidupannya, semakin dia merasa tidak aman. Dia takut suatu hari nanti, Tiebak akan meninggalkannya selamanya seperti kuda liar yang melarikan diri. Kali ini, rekan-rekannya memberinya beberapa nasihat. Bicara tentang hubungan baik antara seorang gadis dan seorang pria. Harus belajar berlatih. Apa jadinya jika Tiebak dilatih agar patuh seperti anjing polisi? Maka semua masalah akan terselesaikan. Perkataan rekannya tiba-tiba membangunkannya. Dia memutuskan untuk mencoba. Jadi mereka berdua pergi ke supermarket sepulang kerja. Bibi bertanggung jawab memberi perintah. Dan Tiebak berubah menjadi lebah kecil pekerja keras. Mau beli apa? Tiebak segera berlari mengambilnya. Bibi bilang lehernya sakit. Tiebak segera meremas bahunya dan memukul punggungnya. Bibi sangat menikmati momen ini. Saya menemukan metode yang diajarkan oleh rekan-rekan saya sangat bagus. Mau tidak mau merasa senang. Tidak hanya itu, Tiebak sangat bersedia mengeluarkan uang untuknya. Selain mengajaknya makan setiap hari, dia terus-menerus memberikan hadiah kepada bibinya. Bibi sangat bingung karena dia belum pernah melihat Tiebak bekerja. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Hal ini membuat Bibi semakin merasa tidak aman. Tanpa diduga, kakak perempuan Tiebak datang mencarinya hari itu. Untuk membuatnya bahagia, dia menggesek kartunya untuk membelikannya sesuatu. Anda juga bisa melakukannya. Tiebak, apakah aku meminta uang atau tidak? Apakah aku meminta barang-barangmu? Saya tidak pernah menyarankan kepada Anda apa yang saya suka. Apakah Anda akan memaksanya untuk membelinya? Juga tidak. Lihat ke belakang untuk melihat berapa banyak uang yang dihabiskan Luke Tiebak. Saya akan membayar Anda kembali setiap sennya. Ternyata pacarnya tidak menghabiskan uang Tiebak. Semua uang yang dia dan ibunya habiskan untuk berbelanja dikembalikan ke Tiebak. Tapi ibu adalah pecandu uang. Diam-diam mengambil uang itu kembali dari Tiebak. Tidak hanya itu, saat Tiebak mengejar pacarnya, membeli banyak barang untuk ibu mertuaku. Dan semua uang ini karena Tiebak mencuri perlengkapan adiknya. Agar pacarnya tidak berpikir, Tiebak tidak pernah memberitahunya. Hal ini membuat sang pacar bingung.
Pesiram air kotor. Meski pacarnya sangat marah, kebenaran terungkap. Dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya ke dalam perutnya. Keesokan harinya, sang pacar mengembalikan semua uang yang terkumpul. Berikan pada T-Bug, tapi dia berkata, jumlah uang untuknya hanyalah sejumlah kecil. Tujuannya adalah agar dia putus dengan adik laki-lakinya. Juga memintanya untuk menetapkan harga. Tapi Bibi tidak menyukai ini. Dia mengungkapkan, apakah mereka putus dengan T-Bug atau tidak, itu urusan mereka. Ini bukan giliran orang lain. Beberapa hari kemudian, pacar melihat dengan hati-hati. Akhirnya T-Bug pamit. T-Bug menipu uang untuk mencuri barang dari rumah. Dia khawatir tentang T-Bug. Lakukan hal-hal yang lebih berani untuknya. Jadi untuk dia dan T-Bug, putus selalu merupakan hasil terbaik. Untuk memenangkan kembali pacarnya, T-Bug bernyanyi di depan tokonya. Saya ingin kamu mengerti, tapi pacarnya tetap mengabaikannya. T-Bug tidak menyerah bernyanyi dari toko hingga pintu. Bernyanyi dari pintu depan ke dalam toko, hingga tubuhnya roboh dan jatuh ke tanah. Pacarnya sangat menyedihkan. Dia sebenarnya sangat peduli pada T-Bug, tapi aku tidak ingin menghancurkan hidupmu demi diriku sendiri. Jadi ditolak lagi. T-Bug memahami perasaan pacarnya. Tiba-tiba mengambil beberapa suap roti. Kemudian mengambil gitar dan berbalik untuk pergi. T-Bug dengan tegas pergi. Itu membuat sang pacar merasa sedikit kecewa. Namun dia masih meremehkan kegigihan T-Bug. Tanpa diduga, ia mengambil gitar dan terus membuka pertunjukan. Pacarnya menyaksikan T-Bug bersendawa dan bernyanyi. Akhirnya tersentuh oleh ketekunannya, jadi memutuskan untuk memberinya kesempatan lagi. Namun pacarnya berharap T-Bug bisa menghidupi dirinya sendiri. T-Bug dengan senang hati menyetujui bahwa keduanya akan kembali bersama. Hari pertama kerja, bertemu dengan seorang pria yang bersekongkol dengan seorang karyawan wanita. Hai siapapun, teleponnya. Pria berkemeja merah muda mendapat masalah. Juga sangat marah, melampiaskan segala keluh kesahnya pada pemuda itu. Tak disangka, tak lama kemudian, keduanya kembali bertemu di kamar mandi. Kini pria berkemeja pink memanfaatkan kesempatan itu. Mengancam bahwa T-Bug akan mengurus bisnisnya sendiri di masa depan. Jika Anda tidak membiarkan saya mengerti. Temperamen T-Bug tidak menentu. Masih masuk akal untuk menganggap dia sampah. Lalu buru-buru dan pukul pria berkemeja pink itu. Tapi dia tidak pernah menduganya. Pria pada dasarnya adalah bos dari proyek kolaboratif. T-Bug langsung bingung. Aku tahu hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Tapi tetap ingin menyelesaikan pekerjaannya. Bos tidak mau menciptakan kondisi. Memberinya masalah berulang kali. T-Bug menderita berkali-kali. Akhirnya tidak tahan. Berbicara tentang bos. Melecehkan pegawai perempuan di tempat umum. Setelah berbicara, dia melepas pakaiannya dan pergi dengan anggun. Di sisi lain, bos T-Bug sangat marah. Telepon saja dan komplain ke pacar T-Bug. Ternyata bos dan pacar T-Bug adalah teman kuliah. Pekerjaan ini diperkenalkan oleh pacar saya. Bos melakukannya untuknya. Jangan berdebat dengan T-Bug. Padahal pacarnya sangat marah, tapi dia tetap harus peduli dengan perasaan T-Bug. Gunakan suara lembut untuk membantunya menganalisis pro dan kontra. Mengatakan bahwa apa yang dilakukannya seolah-olah untuk melindungi karyawan perempuan. Sebenarnya bos tidak punya pengaruh. Pegawai perempuan pasti akan dipecat. Sifat impulsifnya menyebabkan orang lain kehilangan pekerjaan. Apa yang dikatakan pacar Anda masuk akal dan beralasan. Langsung membuat si utara kecil mengagumi daratannya. Berkat itu, T-Bug juga punya ingatan yang bagus. Hari-hari berikutnya dilanjutkan dengan pengajuan lamaran dan wawancara. Namun setiap kali ditolak. Sampai hari ini seorang teman menelepon. Katanya ingin meminta T-Bug menjadi pemandu wisata untuk 1 hari. T-Bug merasa menganggur juga berarti menganggur, jadi dia setuju. Keesokan harinya, T-Bug menemukan bahwa itu adalah sekelompok orang lanjut usia. Saat dia menelepon teman-temannya untuk mengeluh, seorang lelaki tua tiba-tiba jatuh sakit dan jatuh ke tanah. T-Bug segera pergi memberikan pertolongan pertama. Untungnya dia tahu pertolongan pertama. Setelah resusitasi jantung paru dan pernapasan buatan. Akhirnya, ini adalah jam emas. Tarik orang tua itu kembali dari neraka. Para bibi dan paman semuanya setuju dengan T-Bug. Memberinya spanduk keesokan harinya. Stasiun TV juga akan datang untuk mewawancarainya. Netizen dengan penuh kasih sayang memanggilnya saudara penyelamat jiwa. Milik sebuah perusahaan perjalanan mempekerjakannya untuk bekerja dengan gaji yang tinggi. Xiao Bei telah mencapai ketenaran dan kekayaan. Wanita itu diam-diam mendatangi unit pacarnya. Hanya untuk memberinya kejutan. Tanpa diduga, pacarnya membantah hubungan mereka. Sepupu, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kita sepakat untuk mencari setelah bekerja? Jadi kamu tetap bekerja, aku pergi dulu. Gadis itu berbalik dan pergi. Saat pacarmu menyusul, wanita itu bertanya kepadanya apakah menurutnya dia sudah terlalu tua. Buat dia malu, saya tidak berani mengakuinya di depan rekan-rekan saya. Boyfriend percaya bahwa pria harus mengutamakan karirnya. Membangun karir sebelum memulai sebuah keluarga adalah kata-kata persis yang diajarkan wanita itu padanya. Jangan berharap apa yang dikatakan pacarmu. Seketika membuat wanita itu terdiam. Pulanglah pada malam hari. Wanita di ransel pacarnya. Lihat liontin anak kucing merah muda.
Intuisi memberitahu pacar Anda bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan ragu bertanya pada pacarnya siapa yang memberikannya. Pacarnya mengatakan itu adalah hadiah dari rekan wanitanya dalam perjalanan bisnis. Dan setiap orang pernah mengalaminya. Untuk menghindari kecurigaan, secara proaktif memberikan liontin itu kepada wanita itu. Dan dia mendeklarasikan kedaulatannya. Berikan pacarmu liontin. Tanpa diduga keesokan harinya, ditemukan oleh rekan-rekannya. Termin pemberian kucing merah muda itu berubah menjadi kucing yang beruntung. Dia segera menjadi tidak bahagia. Tanya Tio Bak kemana perginya liontin berbentuk kucing itu. Tio Bak berbohong. Rekan kerja tidak banyak bertanya. Berkata dia akan memberinya satu lagi nanti. Menyambar liontin kucing keberuntungan itu. Tio Bak dan wanita itu bertemu di malam hari. Dilihat oleh rekan-rekannya. Rekan kerja menganggap mereka dekat. Mengambil air dari meja dan melemparkannya ke Tio Bak. Apakah kamu sakit? Anda punya dua perahu, bukan? Siapa yang menginjak kedua sisi? Dia dan saya hanyalah kolega dan teman biasa. Gadis, apakah kucing ini milikmu? Kenapa di sini? Look Tio Bak, di mana kucing beruntung yang memberimu? Dalam situasi ini, Tio Bak sangat sulit dijelaskan. Melompat ke Sungai Kuning tidak bisa hanyut. Little North di malam hari. Jelaskan kepada pacar Anda dengan hati-hati. Namun keduanya bertengkar karena berbeda pandangan. Tio Bak mengatakan dia dan rekannya hanyalah rekan kerja. Meski akhir-akhir ini kami menjadi lebih dekat. Terbatas pada pertukaran kerja. Bicara tentang standar perlakuan terhadap rekan kerja. Pemahamannya berbeda dengan wanita. Di hatinya hanya ada pacarnya. Semua orang hanyalah makanan ringan. Usai adu mulut, keduanya akhirnya putus. Tunggu sampai Anda tenang. Keduanya menyesali sikap impulsif mereka. Gadis itu tahu pacarnya tidak selingkuh. Jadi mundurlah dulu demi pacarmu. Dan mengakui bahwa dia bereaksi berlebihan. Cium aku akan memaafkanmu. Mengapa bertingkah seperti anak kecil? Tidak peduli, kalau tidak masalah ini tidak akan pernah berakhir. Ini menjengkelkan. Tio Bak akhirnya mengakui kesalahannya. Keduanya berdamai. Dua orang, satu tua dan satu muda. Keduanya adalah roh rubah. Yang lebih tua merayu laki-laki saya, yang lebih muda merayu anak saya. Ibu dan putrinya dihina di depan umum. Bagaimana cara menanggung kerugian sebesar itu? Kedua belah pihak langsung berdebat. Begitu saja, keduanya bola-balik, mulai dari saling dorong hingga berkelahi. Orang-orang di sekitar mencoba melakukan sesuatu dan membantu. Adegan itu tiba-tiba menjadi kacau. Ternyata ibu dan anak perempuannya itu jatuh cinta pada ayah dan anak tunggal di saat yang bersamaan. Namun mereka berempat belum pernah bertemu satu sama lain. Tidak ada yang tahu hubungan ini. Begitu kedua keluarga bertemu untuk membicarakan pernikahan. Daolan baru saja mengetahuinya. Yang mertua saya sebenarnya adalah pacar ibu saya saat ini. Untuk menghindari hal-hal yang memalukan terjadi, hubungi ibu sekarang. Katakan padanya untuk tidak datang ke janji temu. Tapi saat ini, ibu sedang mendorong pintu hingga terbuka. Ketika ibuku melihat ayah mertuanya berdiri di tempat sejenak, dia segera mengerti apa yang sebenarnya. Kemudian dia berbohong bahwa dia pergi ke ruangan yang salah dan mencoba pergi. Tanpa diduga, hal itu dihentikan. Daolan sangat ketakutan. Bergegas keluar, memeluk ibunya dan berlari keluar. Jangan pergi. Dua orang, satu tua dan satu muda. Keduanya adalah roh rubah. Yang lebih tua merayu laki-laki saya, yang lebih muda merayu anak saya. Saya suka melihat kemampuan apa yang kalian berdua miliki, roh rubah. Jangan jadi rubah betina, aku sudah menahannya sejak lama. Katakan aku bisa melakukannya. Jangan katakan apapun tentang putriku, aku akan mengalahkanmu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu bicarakan? Tepat saat kedua belah pihak bertarung sengit, Levis dan Jeter hari ini, itu akan menjadi hari yang paling tak terlupakan dalam hidupku. Yolah teman-teman. Saat ini, kedua keluarga sedang kebingungan. Mereka kaget saat menyaksikan kejadian tersebut. Terasa sepenuhnya salah. Saat itu, pacar Tio Bak berpakaian bagus sekali. Pegang buket mawar merah di mulut Anda. Berjalan dengan arogan. Dia ingin mengejutkan Daolan. Sepertinya sama sekali tidak menyadari situasi di tempat kejadian. Dia perlahan pergi ke tempat Lan. Berlutut dengan satu kaki, pegang cincin kawin di tangan Anda, dan lamar Daolan di depan umum. Saat ini, Ibu Tio Bak tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Mengambil nampan teh dan melemparkannya ke kepala putranya. Pada malam hari Tio Bak bangun dan membicarakan hal ini dengan ayahnya. Mereka mengetahuinya secara hukum. 4 orang hanya bisa berpasangan. Namun tidak ada seorang pun yang rela melepaskan perasaannya demi memuaskan orang lain. Pada titik ini, keduanya terjerat satu sama lain. Akhirnya kami memutuskan untuk menebak hasilnya dengan menebak koinnya. Ibu dan anak perempuan Lan juga bertengkar karena masalah ini. Kata ibu, hubungan saudara perempuan Dao Lan tidak bisa dipercaya. Cepat atau lambat berpisah. Dan sebagian besar tubuhku terkubur di dalam tanah. Biarkan Dao Lan mengasihaninya. Beri diri Anda kesempatan ini. Dao Lan mengatakan hubungan persaudaraan telah melalui banyak tantangan. Sangat dapat dipercaya, dan dia adalah seorang penyintas berusia 40 tahun. Untuk menemukan cinta sejati, jika Anda tidak bisa menikah lagi, Anda tidak akan punya kesempatan. Agar ibunya dapat menafkahi dan memenuhi kebutuhannya, kedua orang itu menemui jalan buntu, tidak ada yang mau menyerah. Suami mengetahui istrinya yang telah dinikahinya selama 7 tahun tiba-tiba kedinginan.
Dia curiga ada orang luar. Diam-diam periksa telepon istri Anda saat dia sedang tidur. Namun setelah lama mencari, saya masih tidak dapat menemukan kata sandinya. Suami untuk mengetahui kebenarannya, berencana untuk bermain sandiwara dengan adik iparnya. Keesokan harinya, istrinya sedang melihat teleponnya. Sengaja menyebabkan adik iparnya terjatuh untuk menarik perhatian istrinya. Melihat itu, istrinya segera meletakkan teleponnya dan pergi memeriksa keadaan. Saat suamiku mengangkat telepon, melihat pesan yang dikirim orang lain kepada istrinya. Dikatakan jam 8 malam, bertemu di sebuah hotel. Dia berdiri diam sejenak. Naluri seorang pria mengatakan kepadanya bahwa istrinya pasti berselingkuh. Saat ini, mata sang suami dipenuhi cahaya hijau. Kakak iparnya sangat marah ketika mengetahui kejadian itu. Berkata dia akan membantu suaminya yang saleh menghancurkan dirinya sendiri. Setelah berkonsultasi, keputusan bulat untuk pergi ke tempat kejadian untuk mengumpulkan. Adik ipar saya tiba di hotel pada malam hari. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mendorong pintu masuk. Ambil foto istri Anda dan pria yang dilihatnya secara pribadi. Saat ini, pria itu dengan cepat berjalan ke depan. Duanya segera mulai berkelahi. Ketika kekacauan, saudara laki-laki sang istri mengambil anggur merah dari meja dan melemparkannya ke arah lelaki itu. Ternyata itu hanyalah gambaran di kepala suaminya. Tidak benar-benar terjadi. Sang suami takut saudara laki-laki istrinya akan bertindak impulsif dan membunuhnya. Jadi saya segera berlari untuk menghentikannya. Saat itu pintu terbuka. Beberapa orang keluar dari sana. Baru kemudian sang suami menyadari bahwa istrinya memang sedang membicarakan bisnis. Dia salah paham padanya. Seluruh suasana kini dipenuhi kebingungan. Setelah pulang ke rumah, istrinya mulai mendidiknya. Mengeluh bahwa dia terlalu skeptis. Istri sangat sibuk setiap hari, tapi di sini Anda secara acak mencurigai dan menimbulkan masalah. Padahal sang istri sangat marah, tapi karena suaminya sangat peduli padanya, tetap memaafkan suaminya. Untuk menghilangkan kekhawatirannya, istrinya membiarkan dia menjadi sopirnya 24 jam. Ketika suami saya mendengarnya, dia langsung menjadi bahagia dan mulai menyenangkan hatinya.